Nelly dan Mama, Kak Ade semua, Mak Kai Jao, terima kasih Terima Tivoso, selamat hari Minggu. Bisa kah? Selamat. Bisa, sabo baik. Sabo deh. Baik sabo lah mengaku ya. Karena kita di agama Katolik ada yang luar biasa, gereja Katolik itu tahu dosa mengaku. Jadi baik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Jadi terima kasih untuk kebersamaan, kesediaan Bah Mama untuk siang hari ini kita bau mazamoko Widya Gubok S untuk 1-2 hal berkaitan dengan pendidikan koperasi. Tadi sudah banyak hal disampaikan oleh Om Anis dan juga Bapak Polis kaitan dengan pola kebijakan, dasar hukum. Saya mungkin lebih masuk ke hal-hal yang lebih sifatnya motivasi, mendorong motivasi masuk koperasi dan bagaimana cara koperasi dan bagaimana mau cicil, bagaimana kita ngesoko tolo joko tak akan mata ko tanah kabar dan mata laba kita percaya atau mau kerja tanggung jawab itu nanti saya akan sampaikan. Untuk itu saya tanya dulu, kita mau makan jam berapa? Sekarang jam 2. Karena saya ini kalau sudah omong tuh tanpa rem kan, per jam-jam. Jadi diam itu kuno mangena. Jangan lupa mari kau itu mau dia bawa kenapa kita mangai karena. Jadi baik, terima kasih kita sharing ya karena tadi Om Nelly bilang ini hari Minggu. Jadi hari untuk kita bertemu, untuk kita silaturahim, kita berkumpul. Jadi baik, terima kasih Mak Haji. Yang saya terima kasih pertama bahwa sungguh luar biasa di Bok S ini mulai Wolokoro sampai ke sini ini bisa ada anggota koperasi. Itu kerinduan. Ini sebenarnya tadi disampaikan oleh Bapak Anis, ini mungkin energi itu dari sebuah anak ini, Marlin ini, sebuah anak mantu ini. Ini energi, mungkin roh bekerja di mereka, lalu roh itu menjaring di sini, lalu kita dapat anggota. Dengan anggota memang di bawah tadi di koperasi kita ini ada 2 sistem pinjaman. Ada yang kasih masuk saham dulu, baru tunggu 3 bulan ikut pendidikan dulu, baru bisa pinjam. Itu yang aturan normatif sesuai undang-undang koperasi bahwa kasih masuk uang dulu, kotoikan merzazia 3 bulan, baru pendidikan dulu orang mengerti dulu, sadar dulu tentang koperasi, baru dia boleh pinjam. Nah, tapi koperasi sekarang ini kalau mau pakai itu, kenapa nggak dulu semua anu? Karena persaingan begitu banyak koperasi ini. Bahkan ada koperasi itu lele kok anggota. Namanya koperasi harian. Harian itu bunganya 4% per hari. Hati-hati Bapak Ma. Itu koperasi yang bunganya paling tinggi dan kita tidak sadar. Kita kasih 1 juta tapi tiap hari harus cicil 50.000. Mereka makan per hari 4%. Itu yang kita buat orang tidak mengerti. Itu koperasi yang mau diusahakan untuk ditutup karena itu ilegal. Karena mereka tidak pernah rahat. Koperasi yang benar itu yang bisa ada anggota, ada pendidikan, ada rahat. Kalau yang tidak ada rahat itu bukan koperasi. Itu bukan koperasi, itu isyarat undang-undang. Dan itu koperasi yang mau ditutup itu. Ada pemerintah sudah upaya untuk mau musnahkan itu. Itu hati-hati. Itu ada 2 koperasi. Makanya tadi kita koperasi ini ada masuk saham, ada yang sekarang kita coba tawarkan. Kebetulan ada kami program di bawah namanya uang bansos, bantuan sosial. Tapi bansos ini kita membantu, misalnya orang belum ada modal, kita kasih modal. Yang penting bahwa dia ada kemauan, ada semangat, ada kepercayaan, dia bisa cicil. Tapi strategi yang kita bangun, misalnya kau boleh 1 juta, itu belum jadi masuk anggota. Karena kalau potong 600, resi 400, mau tahu apa. Jadi kita coba, kau pinjam 2 juta, 1 juta kau masuk jadi anggota, 1 juta kau tahu usaha supaya bisa bantu cicil. Itu strategi. Baik, itu satu gambaran umum. Yang berikut saya ucapkan tadi Bapak Anis bilang di sini ada 25 orang 25 anggota 25. Syukur bahwa ini memang di Bok S hoki. Karena koperasi sehat ini tahun ini kita mau buat syukuran pesta perak 25 tahun. Dan betul anggota di Bok S ini 25 orang. Mungkin energi dari sini tadi. Ini bulan November, tanggal 28 November ini, kami mungkin setelah dari sini kami akan rapat pengurus dulu untuk kita harus bikin misa syukur pesta perak.
pesta perak nah. Dan pesta perak ini ada sejarah. Koperasi ini saya jelaskan sejarah supaya Pak Mam bisa mengerti dan anak-anak ini generasi ini mereka tidak boleh lupa. Koperasi ini sebenarnya dulu nih didorong oleh gereja Proki. Kebetulan waktu itu saya masih kerja di Proki sebagai sekretaris juga merangkap bendahara. Waktu itu Pastor Proki itu Patrian Lobby. Dan waktu itu keuskupan kefikepan Bajawa ini ada bentuk koperasi. Yang nanti Romo Daniel mungkin waktu itu nanti yang urus itu tuh. Jadi saya ini setiap bulan setiap Pastor Proki wajib pinjam untuk cicil ke kefikepan. Mereka wajib masuk koperasi sebagai Pastor Proki. Waktu itu Patrian masuk koperasi, lalu dia harus suruh cicil, dia punya uang cicilan ke atas, suruh saya yang pergi cicil di Yasubda waktu itu, di MPC itu. Jadi setelah itu, padahal dia mau uji, setelah itu dia kasih saya, dia punya uang yang pinjam di atas, dia kasih saya 100.000 waktu itu. Dan saya kasih kau 100.000, tapi 100.000 ini kau harus cicil, karena ini uang saya pinjam di atas. Saya pikir-pikir 100.000 ini waktu itu besar sama tahun 98 ini. Saya pun gaji di gereja di Proki itu baru 20.000. Nah, 20.000. Akhirnya sore-sore saya undang Om Anis, Pak Stanley Zaman, dan Peter Pereira. Saya goreng jago, ne bunuh tapatu, beli ne tua. Kami nalo, terus saya coba tawarkan, kita bikin koperasi. Semua orang tidak tahu ini koperasi mau bagaimana. Saya bilang, tidak, ini uang tidak ada. Saya bilang, uang ada nih, uang 100.000. Tapi kami depuh ketua dia nah. Sudah mabuk ini. Jadi koperasi ini dibentuk dalam keadaan mabuk, Bapak. Tidak sadar. Tetapi bisa menghasilkan sekarang omset 2 miliar lebih ini. Itu mujizat. Nah. Jadi kami bentuk uang 100.000 itu kami bagi 25-25. Om Ali 25, saya 25, Stani 25, Peter Pereira 25. Setelah itu kami nak kaya mungkin masih ada itu. Saya bilang itu tidak boleh robek itu buku itu. Itu simpan menjadi dokumen sejarah. Nah, jadi masuk kembali uang 100. Sekarang 2 orang harus pinjam sudah supaya dapat 50 kok. Om Anis dapat waktu itu mungkin dan Pak Stani. Om Anis langsung beli sepeda. Sepeda lores itu yang bisa kayak kolam toro ti korongo. Nah, sejak dari situ kami pilih tahu ketua. Om Anis tahu bendahara, Pak Stani tahu sekretaris, wakil Peter Pereira. Hanya Om Peter sekarang terus keluar dari anggota. Kami notaris. Dalam perjalanan mulai berkembang, akhirnya jadi banyak. Itu yang saya menjadi tanda heran. Kenapa koperasi ini dibangun dari uang yang kecil dengan modal hanya 4 orang, tapi sekarang orang menjadi sudah 400 lebih orang. 25 tahun kita baru 400 lebih orang. Kenapa? Saya sudah diskusi dengan banyak orang pintar, orang mengerti tentang koperasi. Mereka bilang kalau koperasi yang baik itu, koperasi yang anggotanya tidak boleh banyak. Itu yang jumlah anggota tidak boleh banyak. Kalau banyak, itu sudah banyak spekulasi dan manipulasi. Karena tidak mungkin mereka ikurat. Tidak mungkin 10.000 orang itu hadirat, tidak mungkin. Dan namanya undang-undang koperasi, wajib anggota harus hadir dan harus menyampaikan pendapat, bukan perutusan. Karena tidak ada perwakilan di koperasi, tidak boleh ada. Itu namanya hak anggota. Rapat anggota itu rapat anggota tahunan. Berarti anggota, bukan rapat perutusan anggota. Itu mengerti dia punya undang-undang dasar, undang-undang 92 itu tentang koperasi. Jadi itu sejarah koperasi. Dalam perjalanan bertumbuh berkembang, akhirnya sampai sekarang kita jadi besar. Lalu dalam perjalanan ini, koperasi ini, kita koperasi kecil, tetapi kita sehat. Dan koperasi kita pernah dapat piagam